Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rashid dengan NIM 14622000009 dari kelompok 1 kelas RPPLB dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Hermanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat laporan dari tugas studi literatur web IRP. Untuk bagian saya di sini mendapatkan bagian untuk menjelaskan secara singkat bab 1 hingga bab 2.3 hingga bab 2 subbab 2.3. Oke, pada latar belakang yang di subbab pendahuluan yang terletak di halaman 7 dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan operasional dari sebuah perusahaan. Nah, teknologi informasi, khususnya sistem IRP seperti web IRP ini yang sedang kita bahas saat ini, berperan penting dalam integrasi berbagai fungsi bisnis, seperti perusahaan atau organisasi. Nah, kita akan melihat bagaimana web IRP sebagai platform IRP berbasis web menawarkan solusi yang efektif, biaya, fleksibel, dan mudah diakses. Nah, lalu kepada subbab 1.2, yaitu ada rumusan batasan masalah. Di rumusan batasan masalah ini mencakupi efisiensi operasional yang ditingkatkan oleh web IRP dan tantangannya yang dihadapi dalam implementasinya. Batasan masalah menekankan pada penggunaan web IRP dalam konteks bisnis kecil hingga menengah, dan fokus pada modul akuntansi, manajemen persediaan, penjualan, dan pembelian. Sebenarnya pada web IRP ini terdapat banyak modul, namun kita akan batasi hanya kepada seperti perusahaan atau organisasi bisnis kecil hingga menengah, jadi hanya pada modul akuntansi, manajemen persediaan, penjualan, dan pembelian saja. Lalu yang subbab 1.3 terdapat tujuan penelitian. Nah, pada tujuan penelitian, bab ini menguraikan tujuan dari studi yang kita lakukan ini, yang meliputi identifikasi fitur utama, evaluasi implementasi, analisis keamanan data, hingga rekomendasi peningkatan untuk web IRP-nya. Lalu pada subbab 1.4 manfaat penelitian, diharapkan studi literatur ini memberikan manfaat untuk perusahaan atau organisasi dengan membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih tepat mengenai kecocokan dalam penggunaan web IRP ini. Nah, termasuk seperti apa? Membuat keputusan dalam menggunakan web IRP ini, apakah efisiensi dan operasional mereka semakin meningkat ataupun semakin boros. Nah, penelitian ini juga diharapkan agar pada kalangan akademis ini akan menambahkan literatur yang tersedia tentang penggunaan sistem IRP. Oke, selanjutnya saya akan pindah mereview tugas saya, yaitu bab kedua pada kajian pustaka, subbab 2.1 pengertian IRP. Pada pengertian IRP ini, kami memberikan definisi umum IRP dan bagaimana sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi penting perusahaan menjadi satu sistem terpadu yang mendukungkan efektivitas dan efisiensi tersebut dalam menjalankan IRP mereka. Kami juga mengutip beberapa hasil dari jurnal-jurnal lainnya, seperti dari Haryanti 2022, dengan sistem IRP, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, meminimalisir terjadinya kecurangan, dan mendukung integrasi laporan keuangan yang dihasilkan. Sistem IRP memungkinkan integrasi lintas fungsi dalam organisasi yang memfasilitasi aliran informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah,
Sementara itu, menurut Syekh dan Sufi pada 2020, seiring berjalannya waktu, ERP telah berkembang dari hanya menangani manajemen stok dan persediaan menjadi mendukung hampir semua aspek bisnis di dalam perusahaan. Jadi ERP ini sangat berguna dalam perusahaan dan organisasi yang sedang berjalan. Lalu pada subbab 2.2 sejarah dan perkembangan ERP, kita membagi beberapa subbab lagi, ada 5, yaitu yang pertama awal mula ERP, evaluasi MRP menjadi MRP 11, terus munculnya ERP, ada lagi perkembangan dan adopsi ERP, lalu era baru ERP. Nah, terus yang terakhir bagian saya dan akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya pada web ERP sebagai sistem ERP berbasis web. Nah, di halaman ke-12 dalam PDF ini, kita akan melihat bagaimana web ERP mengimplementasikan konsep ERP mereka dalam format yang berbasis web, yang mudah diakses dan di manajemen transaksi serta informasinya bisnis secara online. Nah, hal ini sangat penting untuk bisnis yang beroperasi di sektor distribusi, grosir, dan manufaktur. Dan terutamanya dikarenakan ini berbasis web, tentunya tidak jauh dari beberapa error atau ancaman-ancaman yang tidak bisa kita yang tidak bisa kita antisipasi karena mungkin ada beberapa masalah yang pada umumnya terjadi di web bisa terjadi di web ERP. Nah, ini juga ada beberapa tampilan utama web ERP-nya. Terus, dan ini lagi tampilan dari dashboard web ERP-nya. Oke, mungkin sekian bagian saya. Hanya itu saja, yaitu dari bab 1 pendahuluan hingga bab 2.3. Dan akan saya serahkan lanjutannya kepada teman saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Yaitu menimbulkan tantangan pada proses bisnis. Kemudian penolakan terhadap perubahan. Perubahan dalam cara kerja dapat menyebabkan resistensi dari pengguna. Kemudian pengujian dan pembaruan pasca peluncuran, yaitu membutuhkan biaya dan waktu tambahan. Dan kelima, kurangnya perencanaan dan strategi. Memerlukan perencanaan yang jelas dan pemahaman kebutuhan serta manfaat sistem ERP. Untuk mengatasi tantangan, perusahaan perlu membuat perencanaan yang matang, menggunakan manajemen proyek yang efektif, dan mendapatkan dukungan dari manajemen senior. Kemudian poin 2.5 yaitu keamanan dan privasi pada sistem ERP berbasis web. Poin pertama 2.5.1 pentingnya keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi data sangat krusial, terutama dalam sistem ERP berbasis web yang mengelola data sensitif. Keamanan yang lemah bisa menyebabkan kerugian finansial besar dan kerusakan reputasi serius. Kemudian 2.5.2 ancaman keamanan pada sistem ERP berbasis web. Sistem ERP berbasis web rentan terhadap serangan cyber seperti SQL injection, cross-site scripting atau XS, dan serangan denial of service yaitu DOS atau DOS. Penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi terhadap ancaman ini. Kemudian 2.5.3 solusi keamanan. Untuk melindungi sistem ERP berbasis web, perusahaan perlu menerapkan langkah keamanan seperti firewall yang kuat, enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan kebijakan keamanan yang ketat.
Audit keamanan dan pembaruan perangkat pengguna secara reguler juga penting. Dan privasi data poin 2.5.4, privasi data pengguna harus dipatuhi dengan regulasi seperti GDPR, yaitu General Data Protection Regulation, atau regulasi lainnya, meliputi pengolahan akses data, informasi pengguna, data kepada pengguna, dan hak pengguna untuk menghapus data mereka. Kemudian 2.5.5 Best Practice. Penting untuk menerapkan best practice dalam keamanan IT, termasuk pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan, penggunaan software dan hardware yang telah teruji, dan kerjasama dengan ahli keamanan untuk evaluasi dan peningkatan sistem secara berkala. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama 3.1 fitur fungsional. Dalam fungsi WPRP ada beberapa fungsi yang tersedia, diantaranya ekstraksi fitur lokal, yaitu WebERP menggunakan deskriptor lokal Weber Local Binary Pattern, yaitu WLBP, yang menggabungkan persepsi hukum Weber dengan pola biner lokal, meningkatkan keandalan dalam menghadapi variabel seperti ekspresi wajah, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian representasi fitur gambar, yaitu menggunakan struktur grafik Weber Local ortogonal simetris atau OSL WGS yang meningkatkan daya diskriminatif deskripsi gambar dan robustness terhadap kebisingan gambar. Kemudian analisis citra berbasis statistik orde tinggi, yaitu deskriptor lokal Weber yang diadaptasi untuk mengambil fitur citra yang sangat diskriminatif memodalkan statistik orde tinggi yang menyediakan representasi citra yang tepat dan adaptif untuk aplikasi klasifikasi citra. Kemudian penjelasan di sini yaitu fitur-fitur di atas menunjukkan integrasi prinsip-prinsip canggih dalam proses citra dan pengenalan pola oleh WebERP, meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam berbagai aplikasi pengolahan citra. Kemudian 3.2 yaitu fitur non-fungsional atau URPS Plus. Selain fungsional, WebERP juga memperhatikan fitur-fitur non-fungsional yang juga sangat penting untuk operasional yang dapat menunjang kinerja pengguna dengan lancar. Berikut fitur-fitur non-fungsional yang terdapat pada WebERP. Yang pertama, kehandalan. WebERP menawarkan stabilitas tinggi dengan mekanisme pemulihan otomatis dan redundansi data untuk memastikan operasi yang lancar tanpa hambatan signifikan. Kemudian kegunaan dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif, memudahkan pengguna baru untuk belajar dan mengoperasikan sistem dengan minimal pelatihan, mengurangi kesalahan pengguna, dan meningkatkan produktivitas. Kemudian performa, yaitu mampu menangani permintaan pengguna dan transaksi data dengan cepat, memastikan waktu respon yang singkat dan efisiensi pengolahan data, bahkan di bawah beban yang kerja tinggi. Yang kedua, yang keempat yaitu skalabilitas, yaitu memiliki arsitektur yang mendukung pertumbuhan kapasitas sesuai dengan peningkatan jumlah pengguna dan volume transaksi, termasuk kemampuan untuk menambahkan sumber daya server secara dinamis. Kemudian keamanan, menyediakan keamanan komprehensif untuk melindungi data dan transaksi pengguna melalui enkripsi data, autentikasi pengguna yang kuat,
dan audit keamanan berkelanjut. Kemudian fitur-fitur non-fungsional ini merupakan bagian integral dari desain dan pengimplementasian dari web ERP yang memberikan dampak positif maupun nilai tambah tersendiri yang signifikan bagi perusahaan. Berikut tabel dari non-fungsional URPS Plus dalam ERP. Yang pertama terdapat usability. Deskripsinya, sistem ini dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Kemudian mengurangi kurva belajar. Matriksnya atau evaluasi rata-rata pengguna berkomentar jika tampilannya nyaman atau mudah dipahami. Kemudian reliability. Web ERP menunjukkan stabilitas dalam operasi jangka panjang dengan adanya mekanisme untuk meminimalisir kegagalan dan evaluasinya waktu rata-rata hingga kegagalan, persentase waktu sistem tidak tersedia, persentase kesalahan dalam pemrosesan transaksi, kemudian performance, yaitu web ERP mengelola sumber daya secara efisien, memastikan respon waktu yang cepat bahkan di bawah beban kerja tinggi. Evaluasinya, waktu rata-rata respon sistem pengguna terhadap permintaan pengguna, throughput transaksi per detik, skalabilitas sistem dengan meningkatnya jumlah pengguna. Kemudian supportability, yaitu sistem dapat diskalakan untuk menangani pertumbuhan data dan pengguna secara efektif. Evaluasinya, yaitu waktu yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan, tingkat kepuasan pengguna terhadap dukungan teknis, ketersediaan dokumentasi, dan pengguna, dan panduan untuk pengguna. Kemudian security, menyediakan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan transaksi dari akses tidak sah. Evaluasinya, jumlah serangan keamanan yang berhasil dicegah, persentase data yang terenkripsi, waktu yang diperlukan untuk mendeteksi dan merespon ancaman keamanan. Kemudian 3.3 yaitu modul ERP akuntansi. Modul akuntansi dalam web ERP dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik perusahaan dalam mengelola aspek keuangan mereka secara efisien dan efektif. Keberadaan modul ini sangat krusial dalam mendukung operasi bisnis yang lancar dan memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan terkini. Dalam fungsi akuntansi yang ada pada web ERP atau beberapa kegunaan diantaranya, fokus utama pada akuntansi, yaitu modul akuntansi merupakan bagian krusial dari web ERP, terintegrasi secara mendalam dengan operasional perusahaan seperti pembelian, penjualan, dan manajemen persediaan. Kemudian komponen modul akuntansi. Terdapat order entry, yaitu mengelola entry pesanan dari pelanggan. Kemudian account receivable, yaitu mengelola tagihan dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Kemudian inventory, pengolahan informasi dan penilaian stok. Kemudian purchasing, pengolahan pembelian barang dan jasa. Kemudian account payable, mengelola kewajiban dan pembayaran ke pemasok. Kemudian bank, mengelola transaksi bank dan rekonsiliasi. Kemudian general ledger, mencatat transaksi keuangan dalam buku besar. Kemudian security, mengatur akses ke fungsi akuntansi dan data keuangan. Kemudian integrasi dan manfaat. Integrasi antar modul memungkinkan pembaruan data real-time, memastikan keakuratan dan kekinian informasi keuangan. Kemudian mendukung transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, penting untuk analisis keuangan dan pengambilan keputusan. Kemudian
keuntungan menggunakan web ERP, yaitu meningkatkan efisiensi proses akuntansi melalui otomatisasi, memudahkan pelaporan keuangan dan audit data terpusat yang mudah diakses, membantu pengelolaan keuangan yang lebih efektif, mendukung analisis keuangan yang mendalam, dan pengambilan keputusan berbasis data. Berikut untuk modulnya, tabel modul penjualan. Order entry, deskripsinya mengelola entry pesanan yang diterima dari pelanggan. Fungsional tambahannya yaitu memastikan data pesanan diintegrasikan dengan akurat untuk pemesanan yang efisien. Dan account receivable yaitu mengelola informasi persediaan termasuk pergerakan dan penilaian stok. Fungsi tambahan yaitu mempercepat proses penagihan dan meningkatkan aliran kas dengan pembaruan real time. Kemudian inventory yaitu menerbitkan faktor berdasarkan pesanan yang telah dikirim atau jasa yang telah diberikan. Fungsi tambahannya yaitu memastikan akurasi stok dan penilaian persediaan yang tepat untuk laporan keuangan. Dan purchasing yaitu mengelola pembelian barang dan jasa, termasuk pesanan pembelian dan penerimaan barang. Fitur tambahannya memfasilitasi rekonsiliasi biaya dan efisiensi dalam pengolahan pembelian. Account payable yaitu mengelola kewajiban dan pembayaran kepada pemasok. Fitur tambahan memperbaiki proses pembayaran dan pengelolaan utang untuk pengeluaran yang terkontrol. Kemudian bank yaitu mengelola transaksi bank dan rekonsiliasi. Fitur tambahannya menyediakan rekonsiliasi otomatis yang membantu dalam keakuratan laporan keuangan. Kemudian general ledger yaitu mencatat semua transaksi keuangan perusahaan dalam buku besar. Fungsi tambahannya yaitu menyederhanakan pelaporan keuangan dengan mempertahankan catatan yang terperinci dan terorganisir. Dan security yaitu mengatur akses pengguna ke berbagai fungsi akuntansi dan data keuangan. Fitur tambahannya yaitu meningkatkan keamanan dan integritas data keuangan dengan mengontrol akses pengguna. Sekian dari saya, Bobi Wijaya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Muhammad Rozi dengan NBI 146220442. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya yaitu di modul 3,4 modul ERP manajemen persediaan. Pada aplikasi ini kan fitur-fitur tersebut di mana kita sudah menganalisisnya. Modul ERP manajemen persediaan yaitu modul manajemen persediaan dalam web ERP dirancang untuk mengelola secara efisien semua aspek terkait out stok dan inventaris. Modul ini penting untuk memastikan ketersediaan barang yang cukup dan mengurangi kelebihan stok. Komponen-komponen yang ada yaitu manajemen stok, melacak jumlah stok, lokasi dan status, penerimaan dan penyimpanan barang, yaitu mengatur penerimaan barang dari pemasok dan penataan di gudang. Lalu pengeluaran barang, mengelola pengiriman barang ke pelanggan atau pemindahan antar gudang. Selanjutnya evaluasi persediaan, melakukan penilaian stok secara periodik menggunakan metode seperti FIFO, first in first out atau LIFO, last in first out. Manfaatnya yaitu optimalisasi stok, mempertahankan tingkat stok optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Ya, berikutnya yaitu efisiensi biaya, mengurangi biaya terkait dengan penyimpanan dan pemeliharaan stok yang tidak efisien. Berikutnya peningkatan layanan pelangganan, memastikan ketersediaan produk untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat. Berikutnya modul 3.5 yaitu modul ERP penjualan, yaitu pada bagian sales and order ini. Yaitu modul penjualan dalam web ERP
memfasilitasi semua aktivitas terkait penjualan mulai dari penawaran hingga faktorisasi yang penting untuk memaksimalkan pendapatan. Berikutnya yaitu komponen penjualannya, penawaran membuat dan mengolah penawaran harga kepada pelanggan. Berikutnya pesanan penjualan, mengelola pembuatan, modifikasi, dan konfirmasi pesanan dari pelanggan. Terus faktorisasi, menerbitkan faktur berdasarkan pesanan yang telah dikirim atau jasa yang telah diberikan. Retur dan kredit, mengelola pengembalian produk dan penerbitan kredit kepada pelanggan. Manfaat penjualan yaitu peningkatan pendapatan, meningkatkan efektivitas penjualan melalui pengolahan penawaran dan pesanan yang efisien. Lalu kepuasan pelanggan, menyediakan respon cepat dan akurat terdapat permintaan pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Berikutnya pelaporan dan analisis, memudahkan pelaporan dan analisis penjualan untuk strategi pemesanan yang lebih baik. Dalam model penjualannya yaitu penawaran ini mengelola dan penawaran harga pada pelanggan. Fungsionalitas tambahannya mempercepat proses penawaran dan meningkatkan akuisisi harga. Berikutnya itu pesanan penjualan, mengelola pembuatan, modifikasi, dan konfirmasi pesanan dari pelanggan, memudahkan pengelolaan pesanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu faktorisasinya, menerbitkan faktur berdasarkan pesanan yang telah dikirim atau jasa yang telah diberikan. Terus fungsionalitas tambahannya, memastikan penagihan yang tepat waktu untuk mengoptimalkan arus kas. Lalu retur dan kredit, mengelola pengambilan produk dan penerbitan kredit kepada pelanggan. Fungsionalitas tambahannya yaitu memfasilitasi proses retur yang efisien dan mempercepat resolusi kredit dan panduan pengguna. Berikutnya yaitu modul ERP pembelian, sama ada di sini sales and order, yaitu modul pembelian dalam web ERP dan untuk memodulkan proses pembelian barang dan jasa mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan dan pembayaran. Modul pembeliannya yaitu permintaan pembelian, mencatat dan mengelola permintaan pembelian barang atau jasa. Lalu pesanan pembelian, membuat dan mengelola pesanan pembelian kepada pemasok. Penerimaan barang, mengelola dan penerimaan barang atau jasa dari pemasok, termasuk pemeriksaan dan sertifikasi. Pembayaran pemasok, mengelola dan pembayaran faktur pemasok dan kewajiban keuangan lainnya. Manfaatnya yaitu efisiensi pembelian, kontrol biaya, dan integrasi data. Yaitu berikutnya adalah bab 4, pengujian modul. Sebelum pengujian modulnya, sebelum mulai persiapan yang cermat diperlukan dari langkah-langkah persiapan meliputi identifikasi produk, penyiapan, dan pengumpulan data. Nah, itu mengumpulkan data yang akan digunakan untuk pengujian termasuk data transaksi bisnis dan skenario pengujian yang beragam untuk memastikan cakupan pengujian yang luas dan menyeluruh. Metode pengujiannya berikutnya. Pengujian modul web ERP ini melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk menilai kualitas dan kendala software. Pengujian fungsionalnya memverifikasi bahwa semua fungsi operasional dalam bentuk web ERP bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Ini mencakup pengujian setiap fitur untuk memastikan output yang tepat berdasarkan input yang diberikan. Pengujian integrasi menguji interaksi antar modul dalam web ERP untuk memastikan data mengalir dengan benar antar modul dan tidak ada data yang bilang atau salah satu operasi lintas modul. Penguji pengerjaan mengukur kinerja modul dalam menangani beban kerja yang besar. Ini termasuk pengujian stres dan pengujian beban untuk mengevaluasi kemampuan sistem dalam mengolah sejumlah besar transaksi dalam simultan tanpa degradasi kinerja. Lalu terus yang terakhir pengujian keamanan, menilai mekanisme keamanan yang diimplementasikan di web ERP untuk melindungi terhadap ancaman eksternal dan internal. Pengujian ini mencakup pengecekan kerentanan, pengujian penetrasi, dan evaluasi kebijakan kontrol akses. Berikutnya pelaksanaan pengujian. Setelah persiapan selesai, pengujian modul web ERP ini dilakukan dengan langkah-langkah berikut.
Eksekusi pengujian melakukan tes berdasarkan rancangan pengujian yang telah disusun. Tes dilakukan secara manual oleh tim penguji atau web atau secara otomatis menggunakan alat penguji perangkat lunak. Setiap anomali atau bug yang terdeteksi dicatat dengan dianalisis. Analisis hasil menilai data yang dikumpulkan selama pengujian untuk menentukan apakah modul memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan analisis kerja, fungsionalitas, dan log error. Iterasi pengujian berdasarkan analisis pengujian mungkin perlu diulang setelah perbaikan dilakukan. Proses ini berulang sampai modul memenuhi semua persyaratan dan kualitas. Dokumentasi mendokumentasikan hasil pengujian termasuk deskripsi tes, keberhasilan dan kegagalan serta memasukkan untuk perbaikan di masa depan. Tesnya sudah dilakukan. Berikutnya kesimpulan. Studi ini telah memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan sistem web ERP dalam konteks bisnis kecil hingga menengah, menyoroti potensi manfaat dan tantangan yang dihadapi selama implementasi web ERP sebagai solusi ERP berbasis web telah terbukti efektif dalam mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti penjualan, pembelian, akuntansi, dan manajemen persediaan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung keputusan strategis dengan informasi yang terkini. Manfaat implementasinya web ERP itu peningkatan efisiensi operasional, otomatis proses bisnis dengan web ERP, mengurangi tugas manual dan mempercepat proses yang secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Transparansi dan akses data real time. Integrasi sistem memungkinkan akses real time ke data keuangan dan operasional, meningkatkan transparansi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Terus peningkatan kolaborasi. Platform ini memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik dan departemen yang memperkuat sinergi internal dan mempercepat proses bisnis. Tantangan yang dihadapi yaitu kompleksitas teknis. Web ERP memerlukan pengaturan dan pemeliharaan teknis yang signifikan yang memungkinkan memerlukan sumber daya IT yang kompeten, khususnya dalam hal keamanan dan pengelolaan sistem. Kebutuhan adaptasi perubahan dari sistem manual ke sistem terintegrasi seperti web ERP memerlukan periode adaptasi untuk pengguna yang mungkin melibatkan pelatihan dan perubahan dalam produser kerja, biaya, dan pengelolaan keamanan. Meskipun web ERP merupakan solusi yang cost efektif, biaya awal dan berkelanjutannya untuk mengelola keamanan data dan infrastruktur teknologi memungkinkan masih menjadi beban bagi beberapa perusahaan kecil hingga menengah. Rekomendasi peningkatan perencanaan dan strategi yang matang. Perusahaan harus melakukan perencanaan yang cermat sebelum implementasi, termasuk penilaian kebutuhan bisnis yang menyeluruh dan analisis yang biaya manfaat. Investasi dalam pelatihan dan dukungan teknis, mengolahkan sumber daya untuk pelatihan menggunakan dan mendukung teknis yang kuat akan memudahkan transisi ke sistem baru dan mengoptimalkan pemanfaat web ERP. Meningkatkan fitur keamanan, mengadopsi praktik teknik dalam keamanan cyber untuk melindungi data sensitif dan operasi bisnis dari ancaman keamanan digital. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa meskipun tantangan yang ada, keuntungan dari implementasi web ERP dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kolaborasi lintas departemen membuatnya menjadi pilihan yang berharga bagi perusahaan yang mencari untuk meningkatkan operasi mereka dan mendukung pertumbuhan jangka yang panjang. Sekian dari kelompok 1 yaitu web ERP. Jika ada salahnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.